Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Sarin. Saya dari kelas B non-reguler semester 2. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi mengenai mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ketiga, yaitu pada tanggal Jumat 25 Februari 2022. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya, yaitu Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH, dan beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya peroleh dari pertemuan 3, yaitu diisi dengan mata kuliah hukum pidana, yaitu membahas materi mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari poin pertama, adanya perbuatan kriminal act, yang kedua pertanggungjawaban pidana, yang ketiga terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan dualistis. Yang keempat, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau bisa disebut monistis. Dan yang terakhir, padanya akhirnya baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana, unsur terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsurnya objektif, adanya perbuatan atau kelakuan, adanya akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, adanya unsur melawan hukum, adanya unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, adanya unsur yang memberatkan, dan yang terakhir adanya unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang kedua, adanya unsur subjektif. Pertama, adanya kesengajaan atau dolus. Kedua, kealpaan atau kulpa. Yang ketiga, niat, forenemen. Adanya juga yang keempat, maksud atau oakmark. Yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu. Dan yang terakhir, perasaan takut atau fresh. Di sini juga mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A, bagian delik, B, serangkaian Van Heck delik, meliputi pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Dan yang terakhir, adanya apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau bisa disebut vrijspraak. Poin B, adanya elemen atau unsur delik, elemen van delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Poin B, adanya elemen atau unsur delik atau bisa disebut elemen van delik. Yang pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Ada poin mana teknik dan cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya, pada pasal yang tercantum nomor 351, 297, dan 184 KUHP. Kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pada pasal 281 dan 305 KUHP. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Yang terakhir, adanya subjek tindak pidana. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua, manusia dan korposisi untuk tindak pidana umum dan khusus. Mungkin cukup sekian pada
materi ketiga ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.